Hello agripreneurs, saat ini budidaya nila dengan kincir sangat menarik untuk diusahakan. Sekali panen, keuntungan satu kolam aja bisa puluhan juta rupiah. Mau tahu analisis usahanya? Kalau kamu tertarik informasi bermanfaat seputar dunia agribisnis, monggo subscribe dan pencet tombol notifikasinya, biar kamu dapat update video terbaru dari kami. Di video sebelumnya, Irwan Nuryanto telah berbagi ilmu budidaya nila dengan kolam kedap air dan kincir air. Udah dijelaskan gimana budidaya nila dari awal hingga pemasarannya. Anggota Satpol PP Kabupaten Sleman ini membudidayakan nila sebanyak 10 kolam. Budidayanya menggunakan kolam kedap air dengan lapisan HDPE. Untuk suplai oksigen ditambahkan kincir bertenaga listrik. Kondisi seperti ini memungkinkan menebar ikan dengan kepadatan tinggi. Lokasinya ada di Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Di wilayah ini, potensi untuk budidaya perikanan cukup bagus. Ketersediaan air cukup untuk budidaya ikan nila. Sekarang, kita mulai hitung apa aja sih yang perlu disiapkan untuk memulai usaha ikan nila dengan kolam ukuran 20 x 20 meter persegi. Pertama, kamu harus merinci aktiva berwujud yang dibutuhkan, seperti kincir air, pompa air, rumah jaga, gudang, instalasi listrik, dan lainnya. Sebut aja semua aktiva berwujud itu dengan investasi peralatan. Sejumlah peralatan di sini dapat digunakan untuk 8 hingga 10 kolam. Sama seperti yang dikelola Mas Irwan, genset, rumah jaga, gerobak, pompa air, dan sejumlah peralatan lain bisa digunakan untuk banyak kolam. Kecuali kincir air yang memang cuma dipasang pada masing-masing kolam. Di hitungan investasi ini juga dimasukkan sewa tanah. Jadi, seluruh investasi yang dibutuhkan sejumlah Rp31.495.000. Dari nilai investasi itu, kita bisa hitung besarnya biaya penyusutannya. Komponen biaya penyusutan ini dihitung menyesuaikan dengan satu siklus produksi ikan nila, yaitu 4 bulan. Pengeluaran penyusutan per siklusnya sebesar Rp1.050.516. Sebetulnya, biaya penyusutan ini bisa dibilang biaya implisit, karena secara real tidak benar-benar dikeluarkan. Tapi, perlu dihitung, karena peralatan menurun kinerjanya dari waktu ke waktu. Lanjut ke pembangunan kolam. Nah, di sini kebutuhan biayanya cukup tinggi. Mulai dari pembuatan lubang dengan alat berat, saluran irigasi, bak kontrol, penggunaan tenaga kerja, dan pembelian bahannya. Mulai dari pembuatan lubang dengan alat berat, saluran irigasi, bak kontrol, penggunaan tenaga kerja, dan pembelian bahannya. Penggunaan tenaga kerja cukup besar. Setelah dilubang dengan alat berat, perlu dilakukan finishing, pembuatan central drain, dan pemasangan plastik. Bahan untuk pembangunan kolam ada pralon 3 inci, batako, plastik UV, bambu, jaring, pasir, semen, dan lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kolam ini sekitar Rp31.400.000. Lalu, kita mulai hitung kebutuhan persiapan kolamnya. Kamu perlu menyiapkan bahan-bahan untuk manajemen air kolamnya dan juga tenaga kerjanya. Persiapkan air kolam dengan baik agar budidaya ikan nila bisa optimal. Penumbuhan plankton sangat penting untuk awal budidaya nila. Persiapan kolam ini biayanya sejumlah Rp227.000. Setelah kolam siap, masuk ke tahap pemeliharaan dan pembesaran ikan. Di tahap ini, biaya yang dikeluarkan pembudidaya sangat tinggi, yaitu Rp41.921.000. Tingginya biaya ini untuk membeli benih, pakan, listrik, bahan bakar, tenaga kerja, obat, dan juga vitamin. Biaya terbesar seperti halnya budidaya ikan pada umumnya, yaitu pakan. Biaya pakan ini memiliki porsi sekitar 70% dari biaya pemeliharaan. Selama budidaya ikan nila, kamu juga harus melakukan perawatan alat mesin dan juga kolam. Biayanya sebesar Rp540.000. Biaya lain yang diperhitungkan untuk usaha ikan nila ini yaitu bunga modal sendiri dan biaya manajemen.
Komponen bunga modal sendiri ini diambil dari pengeluaran untuk investasi peralatan dan modal kerja dalam bentuk uang. Total kedua biaya tersebut yaitu Rp2.679.436. Kalau seluruh biaya produksi dijumlahkan, maka total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp47.236.842. Setelah perhitungan biaya selesai, lanjut hitung penerimaan dari usaha ikan nila. Dari usaha ini, hasil produksinya sebesar 2,5 ton per kolamnya. Kalau dihargai Rp24.000 per kilonya, pembudidaya bisa meraup penerimaan sebesar Rp60 juta. Lalu, keuntungan yang didapat sekitar Rp12.763.157. Karena sudah tahu total biaya, penerimaan, dan keuntungannya, kita bisa lanjut ke analisis usahanya. Berapa sih nilai R per C ratio, B per C ratio, dan juga BEP harganya? Usaha ikan nila ini nilai R per C rasionya sebesar 1,27. Kalau kamu pakai R per C ratio untuk menilai usahamu layak atau enggak, jadi usaha ikan nila ini bisa dibilang layak, karena nilainya lebih dari 1. Tapi, kalau kamu pakai B per C ratio, usaha ikan nila ini masih kurang layak. Karena nilai B per C rasionya sebesar 0,27. Dengan kata lain, nilainya masih jauh di bawah 1. Seringkali pengusaha menggunakan B per C ratio untuk menilai usahanya. Karena untuk mengantisipasi resiko produksi. Misalnya aja, ada serangan penyakit yang bisa menyebabkan sebagian ikan mati. Untuk BEP harganya sendiri sekitar Rp18.894,74. Jadi, kamu bisa dapat untung jika harga jualnya di atas BEP harga. Hitungan BEP harga ini penting untuk kamu ketahui agar bisa tawar-menawar dengan pedagang. Dan juga mengantisipasi kerugian kalau harga di pasaran anjlok. Tentunya, kamu udah dapat gambaran analisis budidaya nila dengan kolam kincir ukuran 20x20. Biaya investasi dan operasional cukup besar, tapi keuntungannya juga cukup besar. Kalau menurutmu info ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu yang punya minat budidaya nila. Kalau mau berbagi pengalaman, monggo tuliskan di kolom komentar. Sekian video analisis usaha budidaya nila dengan kincir air, semoga menginspirasimu. Jumpa kembali di video berikutnya.